Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bertemu kembali kita pada kesempatan malam hari ini. Senang dan bahagia rasanya bisa mengisi kembali materi kelas online dari training teknisi ponsel di LPK Quantum Telecommunication Semarang. Pada kesempatan malam hari ini sudah hadir bersama kita Bang Irwan Oku, Bang Akmal, Bang Kusnoto Eko, ada Bang Muhammad Irsan dan kawan-kawan yang lain yang mungkin masih belum siap, masih mengerjakan tugas-tugas di konter, kumpul bersama keluarga dan sebagainya. Oke, ini suaranya kok tiba-tiba mendengung. Baik, kawan-kawan semua. Pada kesempatan malam ini kita akan menyampaikan materi mengenai rangkuman kemampuan teknisi yang harus kawan-kawan kuasai selama menjalani profesi sebagai teknisi handphone. Jadi di sini saya akan list satu persatu apakah dalam 20 kali pertemuan ini hal-hal yang nanti saya sebutkan kepada kawan-kawan ini betul-betul sudah dikuasai atau belum. Tentu jika sudah alhamdulillah, tapi jika belum, sebaiknya nanti kawan-kawan lebih telaten lagi, lebih tekun lagi dalam belajar, paling tidak mengulang video-video yang saya sampaikan. Jadi ketika kawan-kawan gagal paham terhadap materi-materi tersebut, kawan-kawan bisa langsung japri ke saya. Ada Bang Andre Rosadi Bali hadir ya, ada Bang Istransah Samarinda. Baik, kawan-kawan, kita mulai saja. Jadi saya mulai materi hari ini dengan ngelis. Ngelis itu ngedaftar apa aja nih. Dari pertama, ya, list kemampuan lah, list kemampuan ini. Dari pertama yang kita pelajari tentu bagi kawan-kawan yang sudah menyimak dari awal, yang pertama yang harus saya sampaikan kepada kawan-kawan yaitu mengenai alat-alat yang ideal, alat-alat servis ideal. Ini ideal, ini relatif. Tidak semua orang, tidak semua teknisi punya alat ideal yang sama. Jadi mungkin kalau saya, idealnya saya pakai blower merek Quick 706W. Belum tentu bagi Bang Isran, Bang Akmal, atau yang lainnya pakai Quick 706W. Nah di sini harapan saya di poin nomor 1 ini kawan-kawan betul-betul sudah paham, sudah sudah cocok, sudah klop dengan alat-alat servis yang digunakan. Blower saya merek apa, kemudian power supply-nya pakai apa, saya butuh MBR atau tidak. Jadi kapan kawan-kawan wajib memenuhi kebutuhan alat itu sudah semua. Nah harapan saya dengan adanya pelatihan ini, dengan adanya materi, alat-alat servis ideal, atau kemarin judulnya itu budget counter service. Aku mau pakai yang kelas low end, atau middle end, atau high end. Low end tentu dengan budget yang sangat rendah, kawan-kawan sudah bisa servis. Oh mungkin Mbah saya untuk tahap awal ini pakai low end dulu. Mbah, saya sudah punya rezeki, punya duit, pengen yang langsung high.
bantu Mbah ngelis alat-alatnya apa aja. Boleh, silakan. Ya. Nah, syukur-syukur kawan-kawan bisa memutuskan sendiri. Tapi jika kawan-kawan tidak bisa memutuskan, minta pertimbangan dari saya, silahkan nanti bisa dijapri. Di dalam materi pun sudah saya sampaikan, oh alat-alat ini kelebihan kelemahannya apa, begitu. Baik, yang pertama itu. Yang kedua, setelah alat-alat servis, kita ada yang namanya atau memakai sebuah tools alat, yaitu skematik. Nah, khususnya di sini adalah Borneo skematik. Jadi sedikit saya ulas, kalau tadi alat servis itu tidak saya cek satu persatu ya. Tetapi untuk Borneo skematik saya pastikan lagi kawan-kawan ini fix bisa pakai. Bisa pakai. Nah, jadi begitu misalnya, ini saya sudah tampilkan Borneo skematik, mulai dari tampilan awal deh. Mudah-mudahan tidak gangguan ya. Tampilan awalnya seperti ini. Ya. Nah, jadi ada 8 menu sekarang. 8 menu yang ditampilkan oleh Borneo skematik. Mulai dari hardware solution, tentu hardware solution ini isinya adalah solusi-solusi instan dari kasus-kasus yang umum, yang paling sering kita hadapi. Contoh, saya buka acak aja salah satu. Jadi, nah di sini disediakan untuk kita ada jalur on off. Kemudian ada mix speaker. Jadi kita tinggal contek-contek saja. Jadi bagi kawan-kawan yang baru bergabung, nah beginilah atau inilah fasilitas-fasilitas yang ada di Borneo skematik. Kita disajikan segala macam jalur yang memang kita butuhkan setiap hari. On off, mix speaker. Jadi kita tinggal instan mengukur. Di Borneo skematik ini dia juga cantumkan selain jalur seperti ini, ya ini jalur on off-nya begini. Dia juga cantumkan biasanya yaitu tegangan kerja. Tegangan kerja suatu fungsi. Contoh, misalnya di sini saya tampilkan, saya buka jalur mic dan speaker. Mic dan speaker masuk dari bawah nih. Mic dan speaker dari bot bawah. Masuk begini, ini jalurnya. Kemudian geser untuk mic dan speaker. Speaker maksudnya di sini adalah buzzer ya. SPK itu buzzer atau loudspeaker, bukan speaker kuping. Nah, jalur loudspeaker ini masuk ke sebuah IC. IC apa itu? IC audio ampli. IC audio ampli. Nah, IC audio ampli ini kawan-kawan membutuhkan tegangan kerja karena dia IC. Tegangan kerjanya berupa VPH/PWR seperti yang ditampilkan ini. Khusus di handphone itil ya. Atau apa tadinya? Ya betul itil ya. Nah, itel biar keren ya. Kalau itil bahasa Jawa itu ya saru. Nah, handphone itel ini IC audionya, jalur-jalurnya, serta tegangan kerjanya. Jadi warna kuning dan hijau dan biru ini adalah jalur loudspeaker yang menuju bot bawah. Jalur loudspeaker yang menuju bot bawah. Ini IC pengampunya. IC yang berfungsi untuk membesarkan suara dari IC audio menuju ke IC ampli audio. Jadi ini amplinya. IC loudspeaker. Karena sekali lagi dia adalah IC, maka wajiblah dia membutuhkan tegangan. Jadi karena dia IC, dia ada tegangan kerja. Tegangan kerjanya yaitu VPH/PWR. Jadi di Borneo skematik ini sudah ditunjukkan syarat kerja, yaitu berupa jalur perintah kerjanya, dan tegangan kerja, serta jalur-jalur outputnya.
sudah ditunjukkan. Ini manfaat dari Borneo Hardware Solution. Jadi selain dia menunjukkan jalur, dia juga menunjukkan ke kita syarat kerja dari IC yang sedang ditampilkan. Contoh di sini yaitu fungsi dari mic dan speaker. Oke. Kemudian termasuk ada jalur LCD light, jalur lampu. Ya. Jalur lampu ini sangat kita butuhkan. Dari sini kita tahu bagaimana lampu itu bisa menyala di LCD kita. Tentu ada sebuah IC pula yang membuat lampu itu menjadi terang. Kenapa lampu jadi terang? Karena tegangannya besar. Padahal kita tahu di handphone itu sumber tegangan adalah baterai yang besarnya hanya 4 volt kurang lebih. Tetapi dengan adanya IC lampu ini ditunjukkan oleh Borneo Schematic, masuklah dia, diolahlah dia lampu tersebut oleh sebuah IC, yaitu IC lampu. IC lampu ini membutuhkan tegangan kerja. Di sini dijelaskan bahwa tegangan IC lampu itu datangnya dari VBAT, langsung dari baterai. Untuk di handphone itel. Tentu beda dengan handphone yang lain ya. Handphone yang lain bisa sering, kalau kita sering buka-buka, dia membutuhkan tegangan VPH-PWR. Tapi di itel ini dia membutuhkan tegangan dari VBAT. VBAT masuk ke IC lampu, dari IC lampu lah baru mengeluarkan tegangan sebesar antara relatif ya. Ada yang 16 volt, ada yang 20 volt, 22 volt, yang namanya LED K dan LED A. Oke? Nah, ini manfaat dari Borneo Schematic. Ada jalur back cam depth, sama ini. Nah, yang agak beda ini saya bukakan, in out fall. Di Borneo Schematic juga menyajikan kepada kita tegangan-tegangan yang keluar dari IC power. Jadi menu in out fall ini adalah input dan output dari IC power. Disinilah titik-titik ukur yang harus kita pastikan ketika mengerjakan handphone itel Vision 1 ini yang nampak oleh mata kita ini. Ya. Jadi tanda-tanda merah ini adalah titik-titik ukur atau test point. Contoh di C2247 harus ada AVDD 1V8, artinya 1,8 volt. VDD 2V8 berarti 2,8 volt. Dari Borneo ini betul-betul ditampilkan kepada kita. Kita tinggal ukur doang. Dan untuk in out ini, tegangan-tegangan yang ditampilkan baru ada kalau handphone itu dalam kondisi ada arus. Nggak harus nyala ya. Handphone nggak harus nyala. Yang penting ada arusnya waktu kita tekan on off menggunakan power supply. Ada arusnya, maka tegangan-tegangan ini harus atau wajib keluar. Jika tegangan ini tidak keluar, bisa dipastikan IC yang memproses, yang mengolah tegangan ini, yaitu IC PMU atau IC power, tidak bekerja dengan sempurna. Kita harus, kalau ditarik lagi ilmu kita ke belakang, untuk IC power bekerja sempurna, dia punya syarat kerja. Syarat kerja IC power itu datangnya dari IC cas. Ini boleh dikatakan seragam, hampir 99% Android cara kerjanya seperti itu. Jadi tegangan kerja untuk IC power yaitu VPH-PWR atau VSIS yang datangnya dari IC cas. Nah, kawan-kawan sekalian, ini manfaat yang luar biasa dari Borneo Schematic. Ditambah lagi dengan fasilitas ada Comnem. Jadi mungkin kita pengen instan aja, kita pengen tahu ini komponen namanya apa ya? Di Borneo Schematic juga ditampilkan nama-nama komponen. Oh, ini front cam ini tadi barusan. Front cam, kemudian mana Comnem? Atasnya, saya salah klik. Oke, maaf.
COMNEM. Nah, di sini tunjukin front cam, ada soketnya hands free. Ya. Ada nah ini nih B661 LNCT. Tak ceto ini ya. LNCT enggak jelas. Tapi kalau dari segi posisi, ya dari segi posisi ini komponen area sinyal. Ada RF-nya menggunakan Spreadtrum. Chipsetnya Spreadtrum juga, ini CPU-nya. Ya, chipset di sini yang dimaksud adalah SoC ataupun CPU. ICPA di sini yang dimaksud adalah ICPA 2G yang kebetulan jadi satu dengan IC antena switch. Wah, enak nih kita dengan adanya Borneo, tinggal contek, nggak perlu menghafal ini IC apa. Biarkan tim Borneo yang bekerja mencari informasi ini IC apa, ini itu dan sebagainya. Kemudian di sampingnya ada ICPA ini PA apa? Ini ICPA 4G. Jadi kawan-kawan sekalian, sepintas kalau saya terangkan di sini bahwa ICPA di handphone itu rata-rata untuk handphone sekarang ada dua, yaitu ICPA 2G yang jadi satu dengan antena switch dan ICPA 3G serta 4G yang jadi satu, yang bentuknya bisa kita pastikan rata-rata kalau yang 2G dia kotak, sedangkan yang 4G dia persegi panjang. Oke? Kemudian di sini ada IC lampu. IC lampu ciri-cirinya. Ini kita bisa punya banyak bahan untuk belajar. Kalau kawan-kawan rajin, lagi nggak ada kerjaan, nggak ada servisan, buka tuh COMNEM, lihat ciri-ciri fisiknya. Jadi kita nggak perlu menghafal, lama-lama hafal dengan sendiri. Berkat apa? Berkat adanya Borneo skematik. Kawan-kawan sekalian, berikutnya di sini ada IC charger, audio, power, IC flash. Ya, flash dimaksud di sini adalah IC flashlight. Jadi IC untuk lampu flash dan seterusnya. Di bagian sebaliknya juga ada konektor SD card, konektor speaker, konektor SIM card. Nah, di sini ada eMMC-nya, bahkan eMMC ada di sebaliknya. Nah, ini tadi apa ini? Ya, ini memorinya, memori tambahan. Wah, ini ada dua ya. Berarti salah satunya, kalau memori yang dimaksud di sini mungkin atau kemungkinan besar adalah RAM. Memori di sini RAM, kemudian yang di bawah ini merupakan storage-nya, ya, eMMC. Dan seterusnya. Ini manfaat dari Borneo skematik. Kemudian ada fungsi SIM card, jalur SIM. CPU vol. Nah, ini penting. Ya. Menu CPU vol ini adalah tegangan kerja untuk CPU. Artinya, ketika kita mensinyalir bahwa CPU bermasalah, maka kita bisa langsung cek. Kita langsung cek jalur tegangan untuk IC CPU ini. Ada 1, 2, 3, 4 di handphone ini, kemudian di bagian lainnya juga ada. Jadi waktu arus naik, tegangan-tegangan ini haruslah ada. Seperti itu. Kemudian ada juga jalur WiFi dan Bluetooth. Nah, kemarin memang belum sempat saya menjelaskan jalur WiFi dan Bluetooth. WiFi dan Bluetooth, kawan-kawan, rata-rata dihandle oleh sebuah IC yang gabung jadi satu. Nah, tetapi kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini. WiFi dan Bluetooth itu langsung bergabung fungsinya di IC CPU. Ya. Bergabung di IC CPU. Kok gini ya, Mbah? Ya memang dari sononya begitu. Dari sononya begitu. Sehingga apa? Ya sudah manut saja, kita ikutkan
arah garis yang dia gambar di hardware solution ini. Kawan-kawan, berikutnya di Borneo Hardware Solution ini selain jalur WiFi, ada network, ya, ada network juga. Jalur sinyal, ada jalur fingerprint, jalur LCD, jalur touchscreen, jalur charger dan data, SD card, back kamera, UFS MMC Vol. Nah, ini juga, ini penting nih. Jalur ini penting. Kalau yang lain-lain tadi udah umum lah ya, biasa kita sampaikan. Ini tadi to the point. Ya, to the point. To the point dari mana? Tegangan-tegangan yang dibutuhkan untuk MMC bisa bekerja. Ada MMC clock. Ini bahkan kawan-kawan adalah jalur ISP nih. Jalur ISP-nya ada CMD, ada clock, ada data 0. Mana apalagi nih yang tunjukkan di sini? Ya, VDD MMC core, jadi tegangan untuk MMC ya. Nah, ini nanti tinggal kita cari VCC dan VCC key. Ini untuk proses flashing nantinya. Oke, ya kawan-kawan, jadi alhamdulillah dengan adanya Borneo skematik ini, pekerjaan kita jadi jauh lebih mudah. Walaupun seluruh bagian ini pada waktu pelatihan 19 hari ke belakang kemarin tidak saya sampaikan satu persatu, kadang tentu kawan-kawan bisa simak sendiri setiap pas kita butuh apa, buka apa yang kita butuhkan. Oke, kawan-kawan sekalian. Nah, baik. Untuk berikutnya yaitu jalur handsfree. Nah, jalur handsfree di sini sudah ditampilkan juga dengan sangat jelas. Kita tinggal contek-contek saja. Nah, itulah bagian-bagian dari Borneo Hardware Solution, terutama di bagian hardware solutionnya. Jadi kita tinggal terima jadi, terima instan, gas, tinggal aktivasi 1 tahun 600.000, kalau untuk yang reaktivasi 550.000. Luar biasa ini, hanya beberapa kali garapan ya. Kalau memang rame garapannya, insya Allah ini udah balik modal. Cepat balik modal, nggak sampai sebulan. Baik, bagian berikutnya dari Borneo Hardware Solution yaitu ada bitmap. Bitmap ini adalah jalur yang juga instan, yang kita hanya buka saja. Ya. Cukup buka, kemudian di sini ada 3 bagian, tiga jenis ya. Ya. Di sini ada warna orange,
warna abu-abu dan warna biru. Warna orange ini merupakan jalur. Di mana jalur itu kita klik, maka akan muncul jalur yang terhubung dengan komponen tersebut. Tinggal kita klik saja. Maka jalurnya akan berubah menjadi warna hijau. Berarti itulah yang titik yang terhubung dengan komponen yang kita klik. Kemudian tinggal kita nyalakan ratsline di bagian kanan. Ya, maka garis-garis ini akan muncul menunjukkan itulah jalur-jalurnya. Oke, kawan-kawan? Baik. Berikutnya dari Borneo skematik itu ya ada fasilitas skematik. Nah, ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Kenapa saya katakan paling penting? Karena di sini kita bisa menelusuri secara manual ya, jalur-jalur yang ada. Nah, di dalam skematik ini di sini di sebuah skematik itu ada dua bagian utama. Ada dua bagian utama, yaitu ada yang namanya layout dan ada yang namanya diagram. Walaupun di sini ditulis juga skematik. Sebenarnya yang paling tepat kalau menurut saya dalam sebuah skematik itu ada yang namanya layout, yaitu berupa tata letak. Seperti yang kawan-kawan lihat ini adalah tampilan dari layout yang merupakan tata letak dari sebuah rangkaian handphone, PCB handphone. Ini letaknya seperti ini dan dalam tata letak ini ada kode-kode komponen yang tentu kemarin sudah saya jelaskan. Walaupun tidak detail. R, resistor, C, kapasitor, L, lilitan, Z, dioda. Apalagi? Ya itulah pokoknya. Ya, dan kode-kode U ini rata-rata mewakili IC, tapi IC tidak selalu U. Intinya apa yang kode yang kita lihat di sini pasti ada di skematik tulisannya di sini. Padahal ini sebenarnya diagram ya. Di diagram pasti ada. Nah, jadi apapun yang kita cari di situ ada. Kemudian, nah di Borneo ada fasilitas yang namanya apa? Combine. Jadi contoh nih, ketika kita buka skematik misalnya, tinggal kita klik Combine Active Select. Kemudian untuk layoutnya kita buka Combine Active Select, aktifkan. Di pojok kiri bawah ada Combine Solution. Maka dua buah tampilan dari skematik ini akan terbuka. Diagram terbuka, kemudian layout pun terbuka. Oke? Apa yang kita klik di diagram, maka di layout juga akan ditampilkan. Contoh ini ya, kita salah satu. Kita klik C119, maka di sebelah kanan langsung tampil posisi dari C119 tersebut. Oke? Kemudian ada fasilitas apa lagi selain bitmap? Skematik ya. Itu skematik tadi ya. Skematik. Ada SOC diagram. Nah, SOC diagram ini sedikit membingungkan, terutama bagi saya sendiri pun membingungkan sebenarnya. Karena dia satukan ini. Ya. Dia tidak pisahkan antara mana tegangan kerja dari misalnya dari SIPM 660L. Ini dia tidak langsungkan garisnya ke CPU atau kemanapun.
Jadi agak rancu. Abaikan sajalah, hanya pelengkap ya. Jadi tidak begitu membantu. Kalau menurut saya seperti itu. Memang untuk fungsi utamanya kita nampak seperti diagram blok. Ya, ini seperti diagram blok. Memang bikinan pribadi ini. Artinya bikinan produksi dari Borneo Flasher sendiri. Jadi eMMC, ini kalau kita lihat ya, kalau ini membantu nih. Ya. Jalur eMMC itu yang masuk ke CPU itu ini. Jalur RAM-nya itu masuknya itu ini gitu. Ini jelas. Yang tidak jelas kalau bagi saya sendiri adalah tegangan. Nih, di bagian bawah. Nah, ini tegangan-tegangan kerja untuk CPU. Tetapi dari segi garis kalau saya lihat nih, ya. Ini kan tegangan yang keluar dari IC power nih. Ya. Tegangan yang keluar dari IC power. Nah, ini kok jadi satu di sini nih, ada simpang. Artinya kan sebenarnya kalau menurut saya Ferek L1 sampai L19A ini masuk semua ke CPU menurut gambar ini. Nah, kemudian di sini juga ada Ferek S5 keluar masuk nih. Di sini yang bagi saya tidak ceto, tidak jelas, membingungkan. Kemudian yang namanya VPH PWR. Nah, padahal yang namanya VPH PWR itu kan datangnya dari IC cas. Ya. Nah, ini garisnya ini dijadiin satu dengan tegangan ini. Ini kan? Ini yang menurut saya tidak jelas. Tidak mudeng saya bacanya ini. Tidak paham saya. Seharusnya kan baterai, konektor baterai masuknya kemana? Dipanahkan langsung ke PMI. Dari PMI baru masuk ke IC power. Begitu kan seharusnya. Nah, tapi ini tidak. Amburadul. Tidak paham saya. Jadi kita abaikanlah ini ya, kawan-kawan. Jadi tidak begitu membantu bagi saya SOC diagram ini. Nah, ada juga laptop, PC, monitor. Nah, yang terakhir ini baru update, cukup manfaat. Ada yang namanya datasheet. Jadi datasheet ini adalah keterangan dari IC. Sebuah IC, contoh misalnya, kita punya IC OVP lah yang kecil ya. IC OVP. Ini keterangannya seperti apa? Ini bisa kita baca. Detail tentang OVP itu ada terjemahannya. Memang dia berbahasa Inggris. Ya, kalau pengen cepat terjemahkan saja pakai Google. Fiturnya ini apa OVP? Fiturnya tegangan masuk mulai dari 2,5 volt sampai 5,5 volt. 28 volt absolut ratingnya pada tegangan keluar. Arus yang kompatibel yaitu 2,8 ampere. Bla 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 dan seterusnya, ini banyak sekali keterangannya. Ya, ini spesifik dari si OVP. Jadi yang namanya datasheet ini adalah ya, spesifikasi dari sebuah komponen. Ya, begitu kawan-kawan. Itu datasheet. Nah, itulah manfaat fasilitas-fasilitas dari Borneo Schematic. Wait, ada lagi di sini ya, di sebelah kiri ada yang namanya troubleshooting. Nah, kawan-kawan di sini bisa melihat troubleshooting yang ditampilkan oleh Hardware Solution dalam forum mereka, dalam grup Facebook, yang mana kawan-kawan pemakai dari Borneo Schematic ini bisa nge-share, bisa share kasus yang sudah selesai. Contoh nih, Oppo A3s mati total, dead. Nah, seperti apa? Dicek di sini. Kita klik, nanti masuk ke grupnya. Di grup di sini di-share. Oh, ini loh, ya kan? Ini loh dia. Nah, tanggal 22 ada kasus nih, motor pengerjaannya apa? Colok cas, tidak ada respon dan tidak ada pergerakan ampere sama sekali. 2, coba colok PC tidak detek. Bongkar HP, buka Borneo Schematic Hardware Solution ya. Charger data, ukur aktif, di test pointnya keluar 5 volt, bla 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 dan sebagainya. Jadi urut-urutannya di sini. Dia ukur
ternyata ada pengukuran mode pasif dengan dioda mode itu VPH-PWR-nya short. Nah, terus dia kerjakan seperti itu. Oke. Begitu ya. Jadi Borneo Hardware Solution-nya seperti itu. Kemudian selain troubleshooting, di sini ada PCD. Fungsi PCD. Fungsi PCD ini adalah fungsi untuk menampilkan persamaan komponen. Contoh nih, misalnya kita ketik PM8916 misalnya. Dia sama dengan apa? Tinggal kita cari. Maka di bawah di sini nanti akan ditampilkan. Oh, ada di HP Xiaomi, Oppo, Motorola, LG dan lain sebagainya disebutkan. PM8916 ini IC power sejuta umat ini ceritanya. Banyak yang pakai, Samsung juga ada dan seterusnya. Itu fungsi PCD. Kemudian ada fungsi data walk. Borneo Data Walk. Jadi di sini Data Walk ini berisi firmware. Firmware yang sering kita gunakan. Tentu koleksi dari Borneo ya. Misalnya contoh, oh saya pengen nyari Xiaomi ya. Xiaomi misalnya. Ini Xiaomi, kita klik. Xiaomi tipe berapa? Poco X Pro, X3 Pro. Nah, di sini ada beberapa jenis file. Ada KCN-nya, ada image-nya, ada firmware-nya. Firmware ini berarti firmware dasarnya. Oke? Baik kawan-kawan. Itu dia tadi fungsi-fungsi dari Borneo. Ya, mudah-mudahan dengan manfaat dari Borneo ini kita semua bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ya, bagi kawan-kawan yang masih belum paham menggunakan Borneo boleh japri, Mbah, saya pengen tahu fungsi ini bagaimana caranya. Ya, itu silahkan japri. Syukur-syukur lagi kawan-kawan pas langsung sekaligus megang Borneonya. Ya, megang Borneonya. Baik kawan-kawan sekalian. Berikutnya yang kita sudah sampaikan kemarin selain Borneo skematik, kita juga sudah belajar komponen-komponen. Ya, komponen di handphone baik pasif maupun aktif. Harapan saya kawan-kawan dalami terus. Dalam pelatihan ini tentu tidak totalitas. Untuk lebih total, ilmu di lapangan tersedia dengan sangat banyak. Kawan-kawan bisa googling. Contoh seperti ya, fungsi dari kapasitor, resistor, kalau dia rusak efeknya seperti apa, kalau rusak ukurannya seperti apa, itu banyak sekali yang lebih komplit daripada yang kami sampaikan. Tentu saling dukung. Apa yang sudah saya sampaikan tidaklah bisa totalitas mengingat waktu kita yang terbatas. Ya. Kawan-kawan, pelajaran materi dari pengetahuan, keilmuan, perbaikan ponsel ini, kalau betul-betul kita ikutkan, ini minimal 1 tahun. Masuk setiap hari. 1 tahun masuk setiap hari. Bayangkan. Ya, paling tidak 2 semester. D1. Kalau mau kuliah ya istilahnya D1 untuk kemampuan yang kita miliki. Tapi kita hanya lakukan dalam 20 hari. Bayangkan betapa ngepresnya waktu. Tentu belajar sambil bekerja, sambil praktek itu jauh lebih baik daripada kita kuliah 1 tahun. Ya memang juga nggak ada sih mata kuliahnya yang khusus handphone. Mungkin nanti kalau kita bikin universitas lah ya. Oke? Ini. Jadi kemampuan kawan-kawan mengidentifikasi. Nah, identifikasi ini yaitu mengenal komponennya, bahkan mengetahui efek-efek dari
fungsi komponen-komponen tersebut. Oke. Kemudian yang berikutnya, kawan-kawan, tentu kemarin kita belajar yang namanya distribusi tegangan. Distribusi tegangan. Harapan saya dengan belajar distribusi tegangan sumber handphone itu dari mana, masuk ke mana, kemudian dipakai komponen apa saja, dari materi tersebut kawan-kawan jadi paham, oh begini toh handphone bisa nyala. Ternyata dari baterai masuk ke IC cas. Dari IC cas ngeluarin VPH PWR, phasis. Dari phasis itu dipakai IC power. Kemudian IC power baru ngeluarin tegangan-tegangan VREC, ya, tegangan-tegangan LDO, tegangan-tegangan bak regulator, dipakai oleh CPU, dipakai oleh MMC, dipakai RF, dipakai IC-IC yang lain. Barulah handphone itu bisa menyala. Begitu. Arusnya berapa waktu handphone itu dipakai, waktu IC power itu menyala arusnya 50, waktu CPU menyala arusnya 50, MMC menyala 50, RAM nyala 50, berarti total 4 IC tersebut 200. Kemarin saya sampaikan di materi distribusi tegangan. Dan seterusnya. Sehingga apa? Kita tahu, oh syarat kerja CPU tuh ini ya. Gitu. Walaupun banyak mandirinya, tidak detail saya jelaskan. Oh, MMC bisa nyala. Tegangannya ini ya. Nah, sempat saya kasih tugas. Yuk. Tunjukkan saya atau bikin suatu kayak riset gitu ya, kayak tugas tegangan kerja IC power. Kemudian outputnya apa aja, dicatat untuk siapa aja gitu kan ya. Mungkin kalau ada yang mengerjakan syukur, enggak ya enggak apa-apa. Tapi intinya dengan distribusi tegangan kita belajar syarat-syarat kerja IC. Kemarin seperti itu. Kemudian setelah kita belajar distribusi tegangan, kita juga kemarin belajar bagaimana handphone itu hidup ya. Tadi distribusi tegangan. Jadi ada materi apalagi mati total. SOP mati total. Sudah belajar mati total, kita kemarin ada tingkatannya ya. SOP juga boros baterai. Kemudian ada materi juga SOP sinyal. Ada materi juga kemarin SOP aksesoris. Aksesoris ini saya bagi jadi 3 pertemuan kemarin. Ada LCD, ya. Apa kemarin? LCD, kemudian apalagi? Charging ya, charging, kemudian kamera, dan lain-lain. Ini tiga pertemuan kemarin. Baik kawan-kawan sekalian. Nah setelah SOP aksesoris dan sebagainya kemarin saya juga sempat mengulas, ya, mengenai bisnisnya saya lupa. Mbak Indah, oh Mbak Indah, yang sayang kemarin sempat enggak materi apa? Bisnis. Materi bisnis. Ya. Materi bisnisnya nih sempat tersampaikan tidak nih, saya lupa. Kemudian ada SOP terima servis. Kalau memang belum ya kan besok bisa kita sambung, ya. Kemudian apalagi? Ada praktek ya. Yang ke-11 ada praktek angkat pasang komponen pasif. Baik itu kapasitor, resistor, dioda, lilitan, soket-soket, ya, dan jumper. Ini sudah saya sampaikan. Jadi kenapa saya list seperti ini? Supaya nanti kawan-kawan koreksi. Aku udah bisa belum ya materi itu?
Nah, nanti kawan-kawan bisa konsultasi langsung ke saya. Begitu ya kawan-kawan ya. Kemudian ada praktek ACPIC, BGA. Kemudian ada praktek ACP IC dilem, yang dilem ya, yang dilem. Nih. Oke. Apalagi? Ini Mbak Indahnya kemana ya? Oke. Ada lagi? Mbak Indah, yang sayang. Nih, saya ditinggal sendiri nih. Silakan kawan-kawan. Nah, nanti ini bukan penutupan malam ini. Saya tidak tutup malam ini. Malam ini merupakan rangkuman saja yang saya harapkan nanti bisa menampung aspirasi-aspirasi keinginan kawan-kawan apa saja yang harus kita tambah untuk materi periode ini. Ya. Apa saja nanti kita akomodir, kita sampaikan dalam materi tambahan, ya, sehingga nanti lebih maksimal lagi. Contoh untuk beberapa hari ke depan kita akan sampaikan bedah kasus. Nah, untuk malam kemarin kan kita ada software ya. Kita ada software. Ini kita ada software, belum selesai nih. Belum selesai. Ya. Tapi setelah saya cek menggunakan UV box satunya, ya, setelah saya cek dengan UV box satunya, ini normal dan bisa terbaca. Ini nanti kita lanjut. Oke? Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya atau punya kasus. Oh ya, sangat lupa sekali ada beberapa materi, yaitu pengukuran. Ya, pengukuran. Saya lupa sampaikan. Dia ada di sini nih sebenarnya. Borneo skematik, kemudian penggunaan alat ukur. Di sini sebenarnya dia. Ya. Nanti kita ubah angkanya. Penggunaan alat ukur. Penggunaan alat ukur baik PSU maupun multi tester. Kemudian malam kemarin itu ada materi software ulang yang gratis ya, gratisan, artinya yang tidak berbayar. Kemudian software ulang atau flashing, aplikasi berbayar. Malam besok saya akan sampaikan materi mengenai penggunaan unlock tool. Atau besok siang ya. Besok siang rencananya kita live itu besok habis asar. Karena malamnya kebetulan ada meeting, ada pembahasan akreditasi untuk LPK, jadi kita pindah waktunya. Ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini 11, 12, 13, 14, 15, 16. SOP terima servis ini nanti ada tambahannya
Ini materi bisnis dan SOP terima servis ini kayaknya jadi satu nih. Tapi nanti gampang lah ya. Yang jelas kita kadang lebih nih. Lebih. Nah, kawan-kawan sekalian. Ya, sekali lagi, kenapa list kemampuan ini saya absen pada kesempatan malam ini? Supaya kawan-kawan nanti tinggal koreksi. Aku sudah bisa atau belum ya? Materinya sudah Mbak Tommy sampaikan, aku sudah bisa belum? Kalau memang belum bisa, maka kawan-kawan haruslah bergegas untuk menguasai ini. Ini yang paling dasar loh kawan-kawan, paling dasar. Artinya ada tingkat lanjutan. Tingkat lanjutan tentu ya lebih detail lagi dari yang saya sampaikan ini. Nah, harapan saya tentu dengan selesainya nanti pelatihan yang kita lakukan, tentu rampung tanggung jawab saya secara kurikulum ya, secara formal untuk menyampaikan materi-materi ini. Tetapi saya dan tim punya komitmen, sekali bayarnya, belajarnya seumur hidup. Itu bukan isapan jempol. Kawan-kawan mulai dari prodi awal online ini tentu sudah merasakan ya, bahwa apa yang kami berikan di sini, apa yang kami sajikan, pelayanan, materi, segala kebutuhan kawan-kawan ya tidaklah sempurna, tetapi saya yakin sangat maksimal. Sehingga ya bukan sekadar isapan jempol, yang namanya komitmen kami sejak awal, yaitu melayani kawan-kawan dari hati untuk mencari berkah Gusti. Mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Harapan saya, apa yang saya sampaikan ini menjadi koreksi untuk materi-materi selanjutnya. Jadi tentu berikutnya, malam-malam berikutnya, saya akan isi dengan bedah kasus. Bedah kasus dari konsumen langsung yang akan kita tampilkan ke kawan-kawan. Bukan hasil yang ingin saya harapkan, ya, tetapi SOP yang benar yang kawan lakukan, itu yang betul-betul saya tekankan. Jadi ketika datang mati total, apa nih yang harus dicek? Ada atau tidak? Kemudian benar enggak dalam pengukurannya? Itu harus kita tekankan. Sehingga ada bedah kasus sampai beberapa kali pada kesempatan ini. Dan untuk periode 48 memang masih menunggu. Ya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di kelas online ini, periode 48 masih menunggu apakah sudah bisa menggunakan LMS atau tidak. Nanti tinggal tunggu pengumuman dari kami. Tapi harapan saya sementara kawan-kawan bisa menyimak materi-materi yang ada di periode 47 ini. Oke, kawan-kawan sekalian, tidak panjang lebar, yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini hanya 1 jam. Kebetulan malam Jumat ya, ada acara. Ya, semoga kedepannya jauh lebih baik. Ada komen dari Mbak Nur Ayu, ini rangkuman yang materi hardware ya. Kalau yang software, betul. Ya, ini rangkuman dari yang hardware. Untuk yang softwarenya, ya, nanti di sini memang tidak banyak. Nah, nanti akan kita tambah, ya, dengan video-video proses software ulang yang gratisan beberapa kali. Ya, baik Xiaomi, Samsung, apa yang ada di sini nanti kita tunjukkan. Kemudian untuk aplikasi berbayar tentu menggunakan UV. Bagaimana caranya? Ya, nantinya bisa kita tunjukkan semua ke kawan-kawan. UV box ya.
untuk mengerjakan MMC, dan untuk unlock nanti ini kita menggunakan unlock tool. Masalahnya kadang kita tidak bisa menepati materi ini, kadang bahannya itu yang tidak ada. Oke kawan-kawan, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang email, kata Mbak Ayu ya, Mbak Nur Ayu. Ini aslinya siapa ya Mbak Nur Ayu ini ya? Ya, untuk yang email, ganti email belum kita sampaikan memang. Jadi pada pertemuan berikutnya ini akan kita sampaikan. Baik, email dari luar negeri. Kemarin sempat dapat satu, cuman orangnya minta didaftarkan saja, jadi tidak diganti emailnya. Jadi intinya handphone dari luar negeri itu replace email, bukan repair. Beda ya, repair itu kan memperbaiki. Nah, yang kita lakukan adalah replace yaitu mengganti email dengan email yang sudah terdaftar di Kemenprint. Oke kawan-kawan sekalian, sekali lagi itulah tadi rangkuman dari materi-materi sehingga saya bisa mengkoreksi, oh ini belum, ini sudah. Dan kawan-kawan bisa request lagi apa yang diinginkan untuk beberapa hari ke depan. Yang mod malam Jumat, yes Bang Akmal, ini malam Jumat jadi kita agak cepet-cepetan sedikit nih ya, hanya 1 jam live-nya. Demikian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah ridha husnul khotimah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.